Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat, dan juga bahagia dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen analisa. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas masih mengenai kasus perundungan yang dilakukan oleh seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Singapura bernama Damayanti ke keluarga Ayu Ting Ting. Dari kasus ini kemudian muncullah kasus yang lainnya. Salah satunya adalah Ivan Gunawan yang dinilai oleh sebagian teman-teman yang berprofesi sebagai ART atau asisten rumah tangga itu dinilai adalah merendahkan. Padahal Ivan Gunawan sudah menegaskan tidak ada maksud atau perkataan yang ditujukan untuk merendahkan profesi tertentu, yakni adalah ART atau pembantu rumah tangga. Oke, di video kali ini aku melihat ada beberapa hal yang menarik untuk aku analisa. Kemarin sudah banyak yang sudah beredar di sosial media, teman-teman ART dari berbagai macam belahan dunia menyampaikan opininya. Dan hari ini ada video yang menurut aku sangat menyentuh banget. Ini bukan lagi tentang Ivan Gunawan menurutku, tapi ada sesuatu hal di balik ini semua yang menurut aku bisa menjadi perhatian untuk teman-teman, lebih tentang kesehatan mental ya. Ada dua video yang akan aku bahas, akan aku tunjukkan ke kalian. Pertama adalah seorang tenaga kerja wanita yang menangis, menangis merasa direndahkan, dan ini juga bukan tentang Ivan Gunawan lagi, tapi tentang mungkin yang komentar-komentar pro dan kontra mengenai Ivan Gunawan ini menimbulkan luka, sakit hati di sebagian teman-teman yang berprofesi sebagai ART, terutama TKW, itu kemudian teringat luka-luka lamanya. Mbak ini menangis. Kemudian juga aku akan tunjukkan video yang menarik dari Ratu YouTube-nya Indonesia. I don't know apakah kalian masih ingat atau enggak. Namanya adalah siapa sih ini? Sylvia, Ratu YouTube, Sylvia Agustina. Dulu sempat terkenal karena dia ini menghina pria Indonesia karena pendapatannya dinilainya adalah rendah gitu lah. Nanti kita akan juga bahas di situ. Ya udah, sekarang kita akan coba lihat. Yang pertama adalah dari Mbak ini yang menurut aku sedih sekali aku melihatnya. Saya rasa untuk saat ini tidak dulu membuka untuk akun TikTok, Facebook, Instagram, karena ada banyak orang-orang yang tidak paham akan dunia TKW. Setelah kejadian minggu lalu, terlalu banyak orang yang menghujat atas kesalahan para wanita TKW. Sedihnya lagi, para lelaki di Indonesia yang ikut membuat gosip di kolom komentar Facebook menyalahkan dan menyudutkan seorang wanita di luar negeri. Buat kalian ya para lelaki jantan, seharusnya kalian itu merasa malu menjadi seorang lelaki, karena ada banyak ribuan wanita yang bekerja di luar negeri menjadi korban atas kelemahan seorang wanita yang seharusnya wanita itu adalah di rumah mengurus rumah tangga. Ini sebenarnya aku melihatnya adalah tidak lagi berhubungan dengan Ivan Gunawan, tapi ini lebih kayak menjadi pemicunya aja. Sedih karena pada saat perdebatan ini muncul, itu memang aku akui ya, banyak sekali orang yang mengata-ngatai profesi TKW, padahal ya intinya dalam merendahkan memang ada, tapi tidak semua orang seperti itu. Dan aku melihat dari Mbak ini sepertinya memang sedang memiliki sebuah tekanan jiwa yang luar biasa, karena buat teman-teman yang tidak tahu mungkin ya, ataupun juga kurang begitu orang yang bekerja di luar negeri itu memang tidak semuanya tuh punya mental yang kuat. Kenapa? Kalian bisa bayangkan jauh dari keluarga, teman, kemudian juga tekanan pekerjaan, apalagi khusus untuk profesi yang mungkin informal, sektor informal seperti ini, pembantu atau asisten rumah tangga. Aku mohon maaf kalau sebagian di antara kalian berpikir bahwa pembantu itu adalah kata-kata yang tidak pantas. Aku mohon maaf, tapi itu adalah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sekarang kita sudah lebih haluskan lagi adalah ART atau asisten rumah tangga. Karena ya suka nggak suka sih ya, namanya juga bekerja di negara orang begitu kan ya, kendala bahasa, kendala budaya, jauh dari orang tua dan sebagainya, itu tekanan batinnya banyak banget. Apalagi banyak ya teman-teman yang bekerja di luar negeri, terutama di profesi ART itu juga banyak yang memiliki permasalahan keluarga dari latar belakang mungkin ekonomi ataupun juga hubungan
asmara atau pernikahan itu juga banyak yang melatar belakangi alasan kenapa mereka berangkat ke luar negeri. Itu sih yang sepengetahuan aku dan banyak yang tersiarkan di sosial media begitu. Bukan menjadi kepala rumah tangga, tetapi kalian yang menjadi kepala rumah tangga menggunjing kesalahan kami di luar negeri. Di mana muka kalian sebagai lelaki? Oke. Hanya karena kesalahan kami. Kalian tahu tak, menjadi seorang TKW itu depresi berat. Oke, paham aku. Kesepian, tekanan dari segala macam sudut, dari keluarga, dari suami, dari anak, dari majikan, dari teman, dari netizen. Oke. Tetapi lelaki-lelaki pecundang di Indonesia tidak pernah mengerti. Bahkan ada banyak lelaki yang memakai seragam polisi yang memanfaatkan kami TKW di sini. Oke, aku sangat memahami sekali ya, karena aku juga TKI di Thailand gitu, tenaga kerja Indonesia di Thailand. Dan pasti beban mereka, teman-teman yang terutama perempuan ya, yang di asisten rumah tangga ataupun juga di pabrik atau pekerjaan informal lainnya, itu pasti berat banget. Cuma gimana ya, lebih ke empati aja sih, aku cuma pengen menguatkan mereka aja. Jadi teman-teman, tolong jangan ada yang berpikir bahwa Mbak ini kayaknya terlalu dramatisasi, berlebihan. No gitu, karena bagi aku pribadi kesehatan mental itu sama pentingnya seperti kesehatan jiwa. Kalau badan kita sakit, misalnya kayak kena diabetes atau kena jantung, itu bisa didiagnosa, dokter sudah tahu dan kita mungkin lebih aware. Tapi kesehatan mental sepertinya itu banyak orang yang belum aware gitu. Kalau sudah melihat mental breakdown seperti ini, Mbak ini nangis di depan layar handphone, terus menguploadnya, itu pasti sudah beban yang luar biasa mentalnya begitu. Jadi tolong jangan ada lagi kata-kata yang terlalu menyakiti. Tapi ya itulah dunia sosial media, kita nggak bisa mengontrol mulut atau jari-jari setiap orang. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol telinga kita dan juga melihat hal-hal yang positif aja. Tapi kalau nggak sengaja kelihat, aku sarankan buat Mbak ini adalah coba diobrolkan dengan teman dekatnya. Kalau punya teman ya di sana, karena kan pasti waktunya juga terbatas buat berkumpul dengan orang-orang yang Mbak sukai gitu. Paling nggak ngobrol dengan keluarga di Indonesia gitu lewat telepon atau video call. Komunikasi sih intinya, jangan dipendam sendiri. Karena seperti Mbak ini bilang, depresi. Salah satu efek dari depresi adalah bisa terjadi bunuh diri dan hal yang itu yang menyakiti diri sendiri itu bunuh diri, atau juga terjadi tindakan kriminal gitu atau menyakiti orang lain. Itu adalah beberapa contoh dari orang yang sedang mengalami depresi begitu. Ada banyak lelaki yang memeras kelemahan kami di sini dengan uang ratusan juta. Oh my god. Seharusnya kalian itu sebagai lelaki berpikir, bukan membuat gosip tentang kami TKW di luar negeri. Oke. Jangan pernah memeras ya. Jadi buat teman-teman TKW juga harus sudah mulai pintar. Kalian tuh bekerja capek. Jangan mau, maksudnya gini ya, ini mungkin subjektif pastinya. Aku melihat banyak teman-teman TKW yang hanya ingin dinilai sukses oleh teman-teman di kampung halamannya. Mereka tuh royal, mereka tuh bagi-bagikan uang, kirim uang bulanan tiap bulan gitu. Karena mereka ingin dianggap sukses sebagian ya, oleh keluarganya, oleh tetangganya. Kalau menurut aku sih teman-teman yang berada di luar negeri sekarang, jangan terlalu manjakan keluarga kalian, teman-teman kalian hanya mungkin karena balas budi atau hanya ingin dibilang keren dan sukses kalian kirimkan uang. No, lebih baik kalian tuh dibilang pelit, dibilang medit gitu, tapi kalian tuh menyimpan uangnya, nanti setelah 2 tahun, 3 tahun uang terkumpul, kalian putar, buat lagi usaha seperti apa. Nggak apa-apa dibilang nggak sukses, nggak apa-apa dibilang pelit, karena kebanyakan teman-teman yang aku lihat di lingkunganku ya, terutama dari Lampung gitu, karena banyak teman-teman yang berprofesi sebagai TKW gitu, mereka sudah 10 tahun bekerja, 20 tahun bekerja, tapi mereka itu ya mohon maaf begitu kan ya, tidak ada uang yang terlihat gitu, karena mereka habisnya aku analisa, mereka hanya menuruti keluarganya, beli motor, beli hal-hal yang konsumtif, mobil, hanya demi menyenangkan, karena mungkin namanya perempuan gitu kan ya, pada saat bekerja di luar negeri, ada perasaan bersalah gitu kepada anak atau kepada orang tua, dan mengkompensasi rasa bersalah tersebut dengan mengirimkan uang tiap bulan. Menurut aku jangan seperti itu, nggak apa-apa dibilang pelit, jangan kirim uang sembarangan buat keluarga kalian di Indonesia, begitu simpan, atur uang kalian. Pakailah daster kalian. Jangan jadi lelaki lagi jika kalian masih menyalahkan wanita. Dan untuk pemerintah Indonesia,
Oke, jadi aku tidak akan lanjutkan bagian ini karena ini lebih ke masalah mental breakdown-nya ya. Tapi ini sekaligus memberikan apa ya, cerminan bahwa ya apapun profesi kita, yang namanya kesehatan mental itu penting. Sama juga lah artis, artis juga manusia, TKW juga manusia, apapun profesinya juga sama lah ya. Pasti ada namanya mental breakdown kalau terlalu banyak mendapatkan hujatan atau bulian dari netizen. Itu dari sisi yang depresi. Ada juga nih Mbak Ratu Sylvia Agustina yang menurut aku juga karakternya unik ya. Mbak Sylvia ini cenderungnya dinilainya adalah sombong gitu karena sering memamerkan gajinya. Coba kita lihat apa di perkataan Mbak Sylvie kali ini. Kerja di Singapura aja belum dapat, apalagi kerja di kota. Berapa sih gaji Mbak? Aduh, lu gaji Singapura berapa? Cuma 4.200.000 lebih berapa? Singapura dibandingkan gaji saya. Aduh, jauh, jauh. Paham? Janganlah samakan gaji Timur Tengah itu berapa ya. Lihat-lihat dulu barunya itu siapa. Oke. Gaji aku kalau mau samakan sama TKW-TKW yang lain. Oke, Mbak Sylvia Agustina ini sudah setahun lebih nggak muncul di YouTube ataupun juga di Facebook. Aku sudah cek tadi ya. Mungkin ini adalah uploadan terbarunya tahun lalu begitu. Dan ini adalah salah satu contoh mungkin yang aku tunjukkan tadi. Ternyata menjadi seorang TKW itu punya banyak tekanan mental, punya banyak tekanan psikologi ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, salah satunya adalah depresi. Nah, ada juga justru melampiaskannya dengan hal-hal yang menurut aku seperti Mbak Sylvia Agustina ini berusaha menyombongkan diri, atau bahkan juga seperti pemilik akun Instagram yang membuli keluarga Ayu Ting Ting, akun Instagram Gudik Empang, 2 tahun lebih itu hanya membuat postingan yang hanya ditujukan untuk menghina keluarga Ayu Ting Ting. Jadi menurut aku gini ya, apapun profesi kita, apapun status ekonomi kita, itu tidak mencerminkan kualitas hati seseorang. Karena kan selama ini yang kita lihat di sosial media, itu sebagian orang berusaha menggiring bahwa Ivan Gunawan itu orang kaya raya yang berusaha memandang rendah orang miskin. Itu adalah sebagian orang yang berusaha dibuat narasi seperti itu. Padahal nggak boleh seperti itu dong. Mau dia status ekonominya kaya, miskin, apapun profesinya, artis, atau ART, atau polisi, yang kita lihat bukan lagi status tersebut, embel-embel tersebut, tapi yang kita lihat adalah apa yang dia lakukan. Itu sih menurut aku. Jadi kita pada saat melihat seseorang, jangan lagi embel-embel siapanya, tapi apa yang dilakukannya, itulah yang menjadi pertimbangannya. Dan menurut aku, yang dilakukan oleh ART yang bekerja di Singapura, Damayanti, sama sekali tidak bisa kita benarkan, apapun profesinya, apapun status ekonominya, begitu. Jadi, dan aku juga terakhir berharap untuk kasus mengenai sebagian orang yang masih sensitif dengan Ivan Gunawan, itu adalah hak kalian. Kalian tersinggung atau tidak, itu adalah hak kalian, tapi harus kita mulai berpikir jernih gitu ya, jangan terlalu sensitif juga, tapi ya gimana juga sih, karena setiap orang tuh punya sensitivitasnya, tingkat sensitivitasnya berbeda-beda. Tapi kan Ivan Gunawan sudah mengklarifikasi bahwa yang dilakukan itu bukan untuk menghina profesi, pembantu, atau ART, tapi hanya ditujukan untuk si Damayanti pembulinya tersebut. Jadi tolong teman-teman, jernihkan pikiran kalian. Mungkin kalau kalian merasa tersinggung, sensitif, mungkin ada sesuatu hal di psikologi kalian yang harus diselesaikan. Ingat, aku bahas ini tentang kesehatan mental. Salah satu caranya agar kalian bisa lebih sehat mentalnya adalah mungkin dengan banyak ngobrol yang berkualitas ya, curhat dengan orang yang kalian suka, yang dekat gitu. Bisa keluarga, bisa teman, bisa lewat video call, ataupun juga bisa lewat secara langsung, it's fine gitu. Aku nggak mau juga nanti terjadi mental breakdown seperti Mbak ini yang menangis di kamera gitu kan ya, sama sekali tidak baik gitu. Oke, I think that's all at the end of this video. Aku cuma mau bilang bahwa teman-teman yang bekerja sebagai ART di luar negeri, kalian tuh adalah luar biasa, kalian tuh hebat, tapi ingat, kalian jangan mau terjebak hanya dengan demi mendapatkan
mendapatkan predikat sukses dari orang-orang di sekitar kalian, terus kalian lantas mengirimkan uang tiap bulannya itu luar biasa gila-gilaan untuk hal-hal konsumtif keluarga kalian. Jangan mau seperti itu. Nggak apa-apa dibilang pelit atau dibilang nggak sukses, tapi kalian tahu bagaimana mengatur keuangan kalian. Dan aku juga berharap bahwa mungkin kalian menjadi TKW itu tidak lama gitu, mungkin 5 tahun, 10 tahun, habis itu kelar, kalian mendapatkan uang yang sudah cukup, kalian bisa melanjutkan perjuangan ekonomi kalian ke level, ke jenjang yang lebih tinggi. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta like, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.